Halo, assalamualaikum. Oke teman-teman, hari ini saya ngevlognya setelah berbuka puasa atau setelah azan maghrib, atau mungkin setengah 7 ya, 6.30. Jadi setengah jam setelah azan maghrib. Kenapa ya? Karena tadi saya ada kerjaan, bawa motor ya, harus konsisten dan fokus ke berkendara motor ya. Sampai di tempat tujuan itu sudah azan dan saya sudah membatalkan dengan minum teh botol yang dikasih oleh pelanggan sebelumnya. Alhamdulillah ya, terima kasih kakak yang jadi pelanggan saya tadi ya, sudah memberi ekstra minuman teh botol. Waktu itu mampir di warung kelontong ya tadi ya. Oke, sekarang saya mau cerita sedikit dalam durasi 10 menit ya. 6 menit pertama itu saya ngevlog di luar ini masjid Suada. Ini alhamdulillah cerita hari ini untuk berpuasa luar biasa. Ini kesan dari apa ya? Jadi perut itu sudah adaptasi ya teman-teman, alhamdulillah. Coba dicari-cari hadis-hadis Nabi SAW tentang habitat setelah kita melaksanakan 40 hari, entah itu 40 hari berturut-turut, sesuatu yang monoton atau yang sama, terus akan menjadikan habitat atau kebiasaan kita. Itu coba dicari sendiri teman-teman ya. Saya belum cari-cari di Google atau di Quran atau hadis sendiri. Nah, jadi intinya yang saya mau bicarakan adalah pagi tadi saya tidurnya di masjid, backpackeran ya teman-teman ya. Sekitar 3.30 saya alarm, alhamdulillah saya sudah alarm jam 3.30. Itu saya bangun lah ya, tapi sahurnya jam 4. Saya keluar dari kawasan masjid di daerah Jogja Utara, tepatnya sekitar Condong Catur ya. Itu nggak ada tokonya yang saya pikir dia buka 24 jam, nggak buka 24 jam. Akhirnya saya cuma sahurnya minum air putih satu botol aja nggak nyampe, paling setengah botol ya, untuk syarat inilah istilahnya sahur ya teman-teman ya, biar ada mineral yang masuk di tubuh saya tanpa saya makan apa-apa ya, seperti roti, nasi atau apa saja enggak. Karena sebenarnya tujuan saya mau beli roti satu aja untuk sahur, tapi masya Allah ya, tapi nggak ada niat untuk apa ya, mau batalin atau mau berhenti puasa, enggak, lanjut gitu kan. Karena udah terbiasa ya. Terus setelah itu sholat subuh, kerja, udah kerja sampailah ke maghrib. Waktu maghrib itu dalam perjalanan, menjelang maghrib ya, itu perjalanan dalam perjalanan menuju ke apa ya, menyelesaikan tugas kerja ya. Akhirnya waktu azan maghrib saya udah sampai di tempat titik tujuh kerjaan. Itu saya batalin dengan air putih aja. Air putih, bukan, saya batalin dengan teh botol ya. Teh botol yang dikasih sama penumpang sebelumnya, itu sekitar jam 3 atau jam 4 sore ya. Alhamdulillah akhirnya, intinya kalau udah terbiasa, adaptasi perut itu sudah terbiasa dan mindset kita itu, akhirnya kita akan apa ya, bercerita tentang ini, niat. Iya. Jadi akhirnya ketemunya ke niat teman-teman. Yang namanya lapar, namanya emosi itu udah bergelut di dalam waktu 1-2 bulan ya, perjalanan 1-2 bulan. Ini adalah bulan ketiga saya untuk puasa Daud ya. Alhamdulillah sangat sukses. Yuk teman-teman ya, mulailah untuk sholat, bukan sholat, melaksanakan puasa sunnah. Silakan dimulai dari
puasa sunnah Senin Kamis. Kalau udah 1, 2, 3 bulan diupkan lagi puasa 3 hari berturut-turut di tengah bulan. Kalau udah 2, 3, 4, 5 bulan udah sanggup, upgradekan lagi, tingkatkan lagi ke puasa yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa Daud. Ajaran dari Nabi Daud alaihissalam. Ya teman-teman ya. Semoga menginspirasi cerita di malam hari ini ya teman-teman ya. Tuh di belakang ada sambutan Indonesia Merdeka di tanggal 17. Sekarang tanggal berapa? 13 ya. Masih 13 Agustus ya. Semangat ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah hari ini saya zero nggak jajan. Tadi dengar ceramah di atas itu setelah sholat isya itu ada bakwan, ada gorengan lah, saya ambil 2 ya, pisang goreng sama bakwan. Jadi memang benar-benar, padahal tadi saya niat mau ngeluarin duit untuk jajan gorengan tuh 5.000. Masya Allah, ini udah bener-bener sempurna buat saya ya teman-teman ya. Dan jangan lupa like dan subscribe, pantengin terus video-video saya yang akan datang, karena semakin ke depan semakin menginspirasi ya, akan berbeda-beda cara penyajian saya, cara saya sharing dalam dunia puasa Daud. Kita lanjut masuk di dalam itu saya dengar ini tausiah menjelang azan isya ya teman-teman ya. Saya sudah nyetel kisah Rosyid surat Al-Kahfi pun sampai akar ya. Yang dapat pahala kisah Rosyid, jangan dapat pahala cuma nyetel saja. Jadi kan hadisnya mengatakan man qara'a, siapa yang baca, bukan siapa yang nyetel. Dia nyetel terus ya, jadi orang menantang baca Al-Quran atau mungkin jadi ingat, oh ini surat Al-Kahfi ini belum baca, reminder gitu ya. Terus, tapi jangan tidak dapat pahala tadi, ya, pahala ampunan, pahala cahaya hidayah, ya, kemudian cahaya dari kiamat, kemudian juga pahala yang terus menerus. Kalau ini dapat harus baca. Oleh karena itu, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita semua semangat untuk Al-Quran, semangat untuk membaca Al-Quran. Siapa yang belum lancar baca Quran, segera belajar, segera lancarkan. Karena alami dari banyak kebaikan. Sekarang yang belum lancar, belum bisa baca Quran, tidak bisa mengamalkan amalan ini. Amalan baca surat Al-Kahfi tidak bisa, kan rugi, sedih. Makanya segera yang belum lancar baca Qurannya segera lancarkan, yang belum bisa segera belajar. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, al-mahiru bil Quran asa faratil barokah. Orang yang pintar baca Quran, maka kedudukannya seperti para malaikat, mulia, tinggi. Orang yang pintar baca Quran seperti para imam-imam di majlis syuhada ini ya, bacaan bagus-bagus, masyaallah, barakallahu fihim. Kedudukannya tinggi, kata Nabi, seperti para malaikat. Walladzina yatada'ka fihi. Namun orang yang baca Qurannya perlu bantah-bantah, masih mandek-mandek, masih salah-salah, tapi dia masih mau belajar, lagi pada ajran, tetap dapat 2 pahala. Pahala baca Quran dan pahala mau semangat belajar. Nah, maka yang masih belum lancar, belum bisa, jangan patah arah, terus bersemangat, karena tetap dapat pahala. Pahala bacanya sendiri dan pahala semangat mau belajar. Tapi dipuji oleh Nabi SAW. Jadi maka sekali lagi, yang belum bisa baca Quran, yang belum lancar baca Qurannya, segera lancarkan, segera belajar. Walaupun sudah kepala 5, ya, atau kepala 6, kepala 7, kepala seterusnya, tetap semangat belajar. Ingat, Allah Subhanahu wa taala melihat proses kita, bukan melihat hasil. Yang penting kita mau belajar terus. Masalah bisa atau tidaknya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahu